Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain abadu. Qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi urumihi bidarin amin. Mari pada kesempatan hari ini kita lanjutkan kajian kita untuk melanjutkan kajian di hari yang lampau. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'inusiro lamun dan meruhi utuli ateges dan meruhi ba'da khalafihi masa wise sumpai akhoron opo annahu masatan akhoroni iku istahakong hake akhoroni isman ing dosa. Fa'ala tegen lakon akharane ma barang yujibu kang majibake ma ing dosa min khianatin saking cidra au kadhibin tokoro bisa dadi ing dalam saksi, maksud dadi saksi ya. Bi an wujida klan yen den temu indauma sanding akharani masalah kang umpamane apa ma barang utuhima kan den nyono akharani bi kana wada'aya lan ngaku sapa akharane annahuma akhar iwit ibta'ahu tuku akharane ma minal maisaimanit ai wasa uta wasiat mayit la markhani bi kan ma. Jadi ini kan yang ayat yang sebelumnya kan apa namanya, ada orang bepergian berdagang 3 orang ya, yang satu muslim yang 2 bukan muslim. Ternyata yang muslim ini meninggal di perjalanan ya. Lah sebelum meninggal dia kan titip pesan kepada 2 orang tadi, dan 2 orang itu disumpah ya. Lah ini di ayat ini menunjukkan kalau yang 2 orang itu walaupun disumpah ternyata tidak amanah ya. Apa yang dititipkan, barang yang dititipkan itu ada salah satu barang yang menurut mereka istimewa diambil kan gitu ya. Fa khoroni maka utawi wong loro sing weneh, wong weneh loro iku yakumani. Fa khoroni maka utawi wong weneh loro yakumani kang ngenggoni sapa khoroni makoma ing dalem panggonane khoroni ghairuhum. Maksudnya ini sama ya, kalimatnya sama akharoni sama, tapi yang di sini maksudnya itu 2 orang dari ahli waris, yang dulu 2 orang dari beda agama ya, maksudnya gitu. Bitawajul yamini ing dalam dadi madhepe sumpah alaihima ing ente isnari ta akharoni sing ghairim sing beda agama, beda ya keyakinan ya. Iku minaladin sawako sawake istahakong kang hake alim lani apa lasi wahum utai aladin aiku warasat ahli waris wa idal dan gawe badal min ahsak akharoni apa al aulayani tegese kang luwe berhak wong loro ya bil matikamet al akrobani tegese luwe parek karuni ilahi mali la fikiratin lain dan kira al awalina. Ada yang dibaca awalina, jam awalina sifatun dan sifat aubatun dan dibaca melalui sama. Jadi yang 2 orang ini lebih berat, lebih dekat dengan mayit karena yang 2 orang ini ahli waris. Tapi perlu diketahui yang 2 orang ini kan tidak ikut bepergian ya. Nah, yang bepergian tadi setelah diserai ternyata ada barang yang tidak diberikan gitu ya, maka 2 orang ini lebih berhak sumpahnya daripada yang 2 orang yang beda agama yang dalam perjalanan juga disumpah, ternyata sumpahnya tidak amanah ya, dilanggar. Bayuk simani moko sumpah sapa akharoni masa akharoni sing bolone mang bilai kelan Gusti Allah ala khiyati sahida ini
ing ngatasé tidane wong loro mas karo wong loro sing dadi saksi mang sing ira milah beda agama wayakulani ngucap sapa akhirani la sahadatuna yetine utahe persasian ingsun yamin tegese supaya ingsun iku akak luwih berhak ada luwih bener min sahadatihima saktimbang persasiane akhiran minggairikum ayami nihima tegese supaya wong loro wama tadaina lan ola ngliwati batas tajawasna tegene akang fil yamini indasu inna satensun idan arikan ngene basa iku laminal zalim saking wong kang zalim mesti ya dosa ya. Ini ya setelah apa namanya yang dua yang apa namanya yang diajak pergi dagang tadi pulang menyerahkan barang ternyata diteliti oleh si ahli waris ada barang yang tidak ada kan gitu ketahuan kan ya maka juga disumpah yang ahli waris ini disumpah tapi sumpahnya lebih berat lebih benar daripada yang temannya yang disumpah di perjalanan. Selain itu juga di sini di contoh sini disertai dokumen ya, dokumen yang barangnya di catatan ada tapi di realita yang diterima tidak ada. Seandainya ini juga ahli waris ini menipu ya dosa ya, makanya di Al-Quran kan hanya dosa gitu jawabannya. Lah di era sekarang kan juga banyak seperti pejabat ya, ketika akan menjalankan jabatan kan juga disumpah, tapi ya bagaimana ya, karena sekarang orang ini kan banyak mementingkan hal yang kelihatan, yang nampak di mata kita, yang dekat, yaitu harta benda, bukan hal yang gaib, yaitu utamanya amalia yang ditunjukkan setelah kita meninggal dunia. Tapi ya sekarang ini walaupun ya apa ya sekarang ini kan asin kan juga pendek apa ya, kita akan merasakan hidup kita ini kan sebentar ya, dulu kecil kemudian remaja dewasa tua dan sebagainya. Tapi kalau sudah sangat cinta terhadap duniawi yang tidak mau untuk merenung ya seakan-akan kegunaannya panjang ya, seakan-akan, tapi realita kan juga pendek. Karena apa ya, kita akan mempelajari orang-orang yang dulu yang cinta dunia juga meninggal dunia, orang yang baik juga meninggal, semuanya meninggal. Kalau kita mau mempelajari itu ya cinta tidak serakah kan, cinta ya sesuai dengan aturan agama ya, tidak mengalahkan cintanya kepada akhirat, dalam arti tidak mengalahkan amal baik. Amal baik ini kan bisa menjalankan kewajiban juga meninggalkan larangan. Amanah utemanane iku lius hit becik nyeksekno sapa al-mutadhar wong kang parek mati ya, ala wasiate muktador isnani ing wong loro. Jadi kalau orang akan meninggal dunia ya harusnya untuk berwasiat ya, supaya ya harta bendanya tidak masalah ya. Tapi kalau sudah dibagi-bagi sebelum mendekati ajal ya tidak begitu banyak yang diwasiatkan, karena sudah yang memiliki sudah tertentu ya. Ini yang masih belum dibagi kan gitu ya. Au yusi utawa wasiat sapa mutari laima isna ini nah ini sang alih agamane. Jadi ini kan kalau cerita di ayat tadi, orang yang akan meninggal dunia walaupun di perjalanan ya berwasiat ya. Ini yang hal ini orang itu tidak mewasiatkan, atau mungkin barang yang dibawa, utamanya yang dibawa. Kalau di rumah sih mungkin ya sudah diwasiatkan atau sudah diberikan. Barang yang dibawa ini kan harus diwasiatkan ya, terutama barang yang berharga tapi
belum diwasiat seperti mas-masan dan lain sebagainya kan gitu. Au horiun ta saliyane alidini beda agama. Infaqadaun lam kesepen muqtadar ing alidin. Di saparing kalau lunga awana bila lan lian lunga. Jadi kalau pergian ya, ini cerita yang tidak di rumah. Fa'in tabalamun mamang sopal warosatu wasubi ma'in dalam isna ini Fadha'au mongko ndakwa sapa warosa ana sat ini iku khona citra ini bi adisain kan ngalap. Jadi kalau seandainya si ahli waris ini curiga ya bisa mendakwa orang yang dititipi, dua orang yang dititipi oleh orang tuanya atau mungkin saudaranya ya yang dia menjadi ahli warisnya. Au tapi itu ngoyake sesuatu tadi, sek tadi ila saksin maring wong dia. Zaman kalau nyipto anal maiti sak mayit iku ausa wasiat sawa mayit lahu maring saksi bigan tadi, atau dia mengambil barangnya, atau mungkin dia punya dugaan orang yang dititipi ini barangnya diwasiatkan diberikan kepada orang lain gitu ya. Fayaklifa moko sumpah sapa wong lu ila akhiri sampai akhirnya paling tabat, maka bersumpah. Kalau ya ragu tadi harus disumpah ya, kalau ahli warisnya ragu ya disumpah ya. Fa'in itu li'alamun dan tingalio dan nuperwi apa ala amaroti takdibihima yang ngatasi tanda-tanda alamate dosanya dustanya kedua orang tadi. Kalau sudah diketahui tanda-tanda kan ada tanda-tandanya. Kalau di sini antara lain tandanya itu tidak sesuai dengan dokumen ya. Pada ayam mongko ngaku-ngaku sapa wong loro mang dapian awe muda ilahu maring ya sakit ya. Dia mengaku kalau itu diberikan kepada seseorang barangnya ya. Halafa mongko sumpah wa akrobasi luwe parke berapa jadi, maka kalau itu maka dibantah dengan sumpah. Dia juga mengaku disumpah. Di sini juga ahli warisnya yang dekat dengan ahli waris atau ahli warisnya juga sumpah untuk menolak sumpah yang pertama yang dilakukan oleh orang yang disumpah orang tuanya atau familinya di perjalanan tadi, pokoknya tidak ada di rumah. Ala kadibi, jadi sumpah untuk menolak sumpah yang pertama yang menggagalkan sumpah yang dua orang yang sudah disumpah oleh orang tuanya. Wasit kima lan temeni barang da'au kang dakwa sapa ahli waris. Tadi ini menegaskan kalau dia benar ya, bukan hanya menginginkan harta bendanya dan memang dibuat-buat, tapi memang dia sumpahnya benar. Wal hukmu wasabun fil wasa ini endal wasiat. Berarti kalau di ayat ini hukum tentang wasiat tetap berlaku walaupun ayat ini mansukh, tapi kalau untuk wasiat tetap ya orang akan meninggal dunia tetap harus berwasiat kan gitu ya, tidak mansukh, tidak diubah. Mansukhun fisaitan, mansukhun ikut dan salini fisaida ini dalam saksi loro, maksudnya orang yang beda agama tadi ini sudah dinasakh ya. Wakada yang masuk sahadatu ghairi al-millati utai sasine liyane ahli agama, maksudnya beda agama yang juga diubah. Li khusus wa ibaratu sholatil asar utai sholat asar iku litaglidi krono nembungake, litaglidi krono ngebotake. Mengapa kok di sini ba'dal asri? Karena waktu asar itu kan yang sangat berat dari sudut waktu begini, karena diceritakan di antara agama Samawi itu asar itu waktu yang sangat istimewa karena malaikat itu adanya pergantian ya.
yang menjaga bumi atau menjaga manusia ini, yang jaga malam turun, yang jaga siang naik, tadi gantian sip. Maka dianggap waktu asar itu istimewa. Karena apa? Ya ini kan dijelaskan karena di ayat ini disebutkan sumpahnya setelah sholat asar, walaupun aslinya walaupun tanpa menyebutkan sholat asar ya tidak masalah, tapi karena ada di ayat disebutkan, maka dari ini keagungan waktu setelah sholat asar. Wa taksisul halafi utang sumpah bil ayat bisnani kan ming akrobat fil ayatin dah bisnani kang loro min akrobat sing mleparke ahli waris iku li khusus waqiah nemtokake masa ngatumipun alatin kang tumun apa ya ayat akhiri lah maring ayat mana akhir. Jadi mengapa di sini kok yang pengganti maksudnya yang ahli waris juga 2 orang ya, walaupun 1 orang ya tidak masalah kan, yang ahli warisnya ini yang 2 ini yang untuk menolak sumpahnya 2 orang yang diajak bepergian untuk berdagang tadi ya, karena ini adalah waqiah masalah kejadian di masa itu ya, tapi realitanya juga tidak harus 2 orang secara realita ini, karena di ayat ini membicarakan tentang kejadian, karena kejadian 2 orang ya dibalas 2 orang, tapi aslinya 1 orang pun ya sah ya, bisa mengalahkan yang 2 orang yang beda agama, yang kesaksian dan sumpah palsu. Yang mengapa kok palsu? Karena ya ada indikator menipu ya, dusta sumpahnya, tidak amanah. Waya utawi awake ma barawa kang Bukhari. Jadi di sini dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya. Ana satengene olanang mimbani sam sang ban kharaja metu sapa mintami midari sang tam adari wadin bin Badda bin Badda. Jadi ada seseorang pergi dengan 2 orang beda agama ya, pergi ya berdagang. Kalau di Arab Saudi dulu ke Sam ya, karena yang Sam itu kan dulu rame ya, itu termasuk kerajaan yang zaman dulu rame ya, seperti ini ya, seperti Romawi kuno itu kan zaman dulu kan rame ya. Kalau sekarang kota yang dulu rame kan sekarang kadang-kadang sepi. Karena apa ya, manusianya pindah, pembangunannya di situ tidak masif, ganti di tempat lain dan sebagainya, beda ada dengan sekarang. Tapi juga ada yang di Lestari biasanya kota yang dulu rame itu dipindah ibu kotanya, maka ramenya kadang-kadang bergeser. Karena apa ya, orangnya tidak berjubel di situ ya. Wa umai karone kumang wong Banita ma'ata memati kumang Nasroniyani, wong ahli Nasronia, agama Nasrani keduanya ya. Famata mau kemati Samit Bani Samang. Kemudian yang orang dagang ini meninggal biadin laisa kang ora ono biya ibukan apa macam-macam. Jadi kalau zaman dulu karena ya belum merata orang Islam, baru sebagian yang mendapat pencerahan tentang Islam, maka dia meninggal tempat yang tidak ada muslimnya, mau tidak mau ya dia berwasiat kepada orang yang ada tadi walaupun agama yang lain kan gitu. Falama qadima moko seman teko sapa Nasrani bitarke tinggalane rajul faqadu moko kelangan ahli waris zaman ing jam. Tadi ning bidon sing mas mukhawadon kan den lapisi bitakan mas tadi, karena kan yang orang tiga tadi yang tadi kan pesan kepada 2 orang yang temannya, nanti barang ini berikan kepada keluarga saya kan, oke gitu. Setelah pulang keduanya barangnya diserahkan kepada ahli warisnya ya.
Tapi setelah dilihat barangnya itu diteliti, di situ ada dokumen, diteliti satu persatu ya. Tapi sebelum diserahkan ya memang orang ini tadi berkhianat ya. Ada barang dilihat-lihat kok ada barang istimewa diambil kan gitu ya. Setelah diserahkan kok ada barang yang tidak sesuai dokumen, maka dia lapor. Ini singkatnya cerita, lapor dia. Farufi'a moko dan laporake sapa wong loro iku mang ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dadi wa nasra fa nazala moko apa ayat yang 26 ayat 106 ya. Fa khlafahuma mongko nyumpah sapa Rasulullah sallam ing wong loro iku mang. Suma wujida mongko disuma apa jam-jam. Jadi orangnya asalnya dipanggil, ditanya, tak ngaku. Kemudian turun ayat, dipanggil lagi, disumpah. Tetap gak ngaku, tapi tiba-tiba barangnya itu muncul itu ya mungkin selang berapa hari atau apa muncul, pokoknya barang itu dipegang orang atau mungkin orang yang tidak ngaku tadi diketahui orang lain, nah kan barangnya muncul. Kalau barang itu ada, tidak hilang kan gitu ya. Faqalu maka ngucap song kanggonan jam iku mang ibtaknahu tuku ingsun ing jam mintamin wa adiyen. Jadi dia mengakunya wong sing kanggonan iku saya beli dari 2 orang Nasrani tadi ya. Fanaza ayat sane makon turun awal ayat asan. Berarti maka turun ayat kang 107 ya. Maksudnya barangnya orang yang disumpah tadi ternyata berkhianat karena dia tidak tahu, tapi kok barangnya muncul ada kan gitu kan, aneh kan. Faqoma mongko ngasapa rot wong loro min auliya isami saking pira-pira waris ahli warisan lanang bangsa Sami. Fakhalafa mongko sumpah kulun. Jadi kemudian karena itu maka ada 2 orang yang mau bersaksi ya dan bersumpah kan gitu. Wabirimati turmudi fakoma umma Amr bin As. Kalau di hadis yang lain ini yang berdiri disebutkan yaitu Amr bin As yang suatu saat dia pernah jadi gubernur di Mesir ya. Warajul akhor minhum saking aliasang fakhalafa, keduanya Amr bin As dan orang lain dari Sami tadi bersumpah. Wakana lan ono kulun iku mang orang yang dari keluarga orang yang menerima barang tadi akaroba luwe parek ilahi min rojul bani. Tadi dia lebih dekat dengan orang yang meninggal tadi ya daripada sumpahnya orang yang beda agama tadi. Wapi riwayatin ikut dalam satu riwayat famarido mokola rodo. Jadi ada yang mengatakan marido ya sakit, beda-beda ya pokoknya penting kisah ini macam-macam karena hadis kan ya mungkin aja beda-beda karena apa yang menerima dari Rasulullah beda ya mungkin jadinya beda tapi mungkin ada kesimpulannya yang hampir sama. Pausa mongko waca ila umang aling apa Nasrani wa maruma lan perintah sopor ing Nasrani yubaligo nekaake ma barang taroka ing tinggal mat barang taroka kan tinggal sapa alu-alu. Jadi ada di sini di hadis lain ya. Dia wasiat kepada temannya tadi yang agama Nasrani 2 orang tadi. Nanti kalau sudah sampai di rumah ya silakan barangnya diserahkan kepada ahli warisnya kan gitu. Falamata ketika mati sapa rajul samang akhoda ngalap sapa Nasron al-jam-jam. Jadi ketika meninggal barangnya diambil ya. Ya pokoknya diambil langsung atau mungkin pada alat diserahkan ya. Wataba'a lan aweh sapa ila alim ma bakia ma bangsan. Jadi
Setelah diambil kemudian diberikan kepada familinya ya, orang yang meninggal ya, yang selain yang diambil tadi, yang diambil tidak diberikan ya. Nah, kalau diberikan kan tidak ada kasut ya. Dalikal kunte mungkun almatu min rodul yamin saking balaken sumpah ala warasin ala warisit iku adna luwe par akro parek ila ayatu maring yen to nekani suhud ay suhud wali siawun pro tompo wasia bisa tekan dadi saksi ala wajia en dalane benere saksi ala ditakamaluha kang nanggung apa suhud ing saksi alaihi ing atase wajib minggori takrim sang tan mengapa walakin. Berarti di sini kesimpulannya pokoknya itu orang yang dekat itu sumpahnya lebih mendekati jalan kebenaran karena kan dia tidak merubah ya, dia berdasarkan kenyataan yang dialami kan gitu. Awakrobu telepa ay ila yakhobu marayan tong wedi sapa su antara dan balekaken antara dan baleko apa aimanun bro sumpah bada aiman saya sumpahe suhud alwatin almudaina kang ndakwa ahli waris wailipuna mongko sumpah ahli waris ala khianate suhud wa katingkan musuh fata dihuna mongko le sapa suhud waya robuna lan nempuhi sapa falayak dibu moko usap ora sokor. Jadi maksudnya sumpahnya ini kan untuk mendakwa. Kalau yang dititipi orang tuanya itu berdusta ya, maka mau ndak mau ya setelah konangan ketahuan ya harus nempuhi barangnya tadi yang ngelironi atau mungkin barangnya dibeli lagi diberikan atau diganti apa kan gitu ya. Karena ini juga bersaksi kan yang ahli warisnya ini dan ini lebih berat karena dia menolak kesaksian orang yang pertama yang disumpah. Karena apa? Karena kesaksiannya ternyata dusta karena barangnya muncul di permukaan yang dianggap atau yang dikatakan mereka tidak tahu tapi kenyataan barangnya ada. Watakulun di Allah beda lagi ya tadi kan yakin wakati bilang gitu. Maka kita jadi manusia harus takut kepada Allah dengan meninggalkan khianat dan dusta ya. Ya, ini yang saya ulangi lagi, biasanya kalau di pemerintahan itu kan disumpah awan, tapi rata-rata ya berkhianat ya. Rata-rata berkhianat, dusta ya. Ya tapi kalau pas ditanya wartawan ya jawabannya baik, tapi realita kenyataan itu kan ya karena apa mengatakan begitu? Karena banyak. Tapi dilemanya juga bagaimana ya? Orang yang di luar mengatakan begitu seketika ada di dalam juga katut. Ini kan repot ya. Bukan orang yang menegakkan kebenaran tetapi malah ikut. Yang lumayan itu kan di dalam tidak mau. Ya tidak mau. Kalau tidak mau itu kan ya gak gelem gitu kan. Itu yang lumayan ya. Baik tapi harapannya kan amar ma'ruf nahi mungkar ya. Kita ini yang sulit kan nahi mungkar ya. Amar ma'ruf mungkin sudah rutin sholat, sudah rutin zakat, rutin baca Al-Quran, tapi nahi mungkarnya kadang-kadang kan masih belepotan. Ini yang juga pengaruh dari budaya yang tidak banyak mengindahkan itu atau dianggap biasa. Ya ini kan yang menganggap biasa kadang-kadang malah tokoh ini tokoh agama makanya lucu aneh. Wasma ulang rumah sira barang tu menekat sira piye kan si mau koplen kan. Jadi kita harus mendengar barang yang diperintah oleh Allah dengan ya dijalankan ya. Wallahu ta'ala di orang al-qaumul fasik engkom saya fasa al kharijina antu asang ila sabil khairi. Jadi Allah tidak menunjukkan kaum-kaum fasik, kaum yang keluar dari taat kepada Allah. Sampai di sini kajian kita mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Radhi billahi robba wa bil islami dina wa muhammadin nabiyya wa rabbi zidni ilma warzuqni fama rabbi syrahli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Akhir kalam
Wabillahi taufiq wal hidayah wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.